Petaka saat uji coba LRT, proyek dipaksakan penuh ketidaksiapan oleh Renita. Megahnya pembangunan infrastruktur ala kapitalis ternyata tak pernah luput dari persoalan. Bukan hanya masalah lambannya perizinan dan pembengkakan anggaran, tetapi juga merembet sampai ke tataran teknis. Seperti yang terjadi pada proyek LRT Jabodebek yang terus didera ujian sejak awal pembangunan hingga demonstrasi dilakukan. Nahas, baru saja melangsungkan uji coba, LRT sudah menimbulkan petaka. Sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com 25 Oktober 2021, sebuah tabrakan yang melibatkan dua kereta LRT Jabodebek terjadi di antara stasiun Ciracas, stasiun Harjamukti pada Senin 25 Oktober. Kecelakaan yang melibatkan dua rangkaian kereta tersebut merupakan bagian dari uji coba proyek LRT. Disinyalir, kecelakaan ini terjadi karena adanya human error dalam kejadian ini. Satu orang masinis pun menjadi korban dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Ironis, proyek kereta modern yang digadang-gadang dapat memberikan kenyamanan malah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Dengan adanya insiden ini, akankah masyarakat masih melabuhkan pilihannya pada LRT Jabodebek? Peliknya permasalahan terkait LRT Jabodebek sebenarnya sudah terendus sejak pertama kali proyek ini dibangun pada tahun 2015. Proyek yang ditargetkan kelar di tahun 2019 ini terpaksa molor hingga akhir 2021. Namun, target tersebut kembali ditangguhkan sampai pertengahan tahun 2022. PT Adikarya selaku kontraktor proyek tersebut mengungkapkan LRT masih harus melewati serangkaian tahapan sebelum beroperasi secara komersil. Akan tetapi sudah tersedia 31 transit dari PT Inka sebagai penyedia kereta yang juga akan diuji coba. Hingga akhir September 2021, progres pembangunan prasarana LRT telah mencapai 87,54%. Sementara pembangunan fisik stasiun secara keseluruhan sudah mencapai 90%, ditandai dengan rampungnya 18 stasiun di sepanjang 3 lintasan pelayanan. Bukan hanya target yang molor, tetapi proyek LRT ini juga didera pembengkakan anggaran. Dari semula dialokasikan sebesar 23 triliun rupiah menjadi 29 triliun di pertengahan proyek. Pemerintah sendiri menyuntikkan PMN kepada PT KAI selaku penyedia prasarana LRT sebesar 7,6 triliun rupiah dan PT Adikarya sebanyak 1,4 triliun rupiah. Sedangkan sisanya ditarik dari pinjaman. Namun, kabar terakhir menyebutkan proyek LRT kembali mengalami eskalasi biaya sebesar 2,7 triliun rupiah. Karena keterlambatan akuisisi lahan yang berimbas pada pembangunan depo. Berbagai rapor merah yang menerpa LRT Jabodebek semakin memperlihatkan buruknya potret pembangunan infrastruktur yang dijalankan hari ini. Jalan terjal LRT Jabodebek untuk menyambangi masyarakat seolah membuktikan proyek infrastruktur yang cenderung dipaksakan serta minim persiapan. Lantas, bagaimanakah nasib LRT selanjutnya? Apakah LRT Jabodebek bakal ditinggalkan oleh masyarakat? Menanggapi insiden kecelakaan yang dialami dua LRT Jabodebek, Trubus Rahadiansyah selaku pengamat transportasi dan kebijakan publik menakar insiden kecelakaan ini bisa berimbas pada merosotnya kepercayaan publik jika pemerintah tidak sigap membenahi dampak kecelakaan tersebut. Trubus pun mempertanyakan profesionalisme masinis yang belum mumpuni dalam menjalankan LRT, sehingga mengakibatkan adanya kecelakaan. Dirinya juga menyoroti perizinan yang belum diselesaikan proyek LRT ketika melakukan uji coba, serta kemungkinan adanya penurunan dan spesifikasi dari jalur LRT yang berkurang. Sebab, menurutnya, lintasan LRT merupakan jalan lurus, maka jika terjadi pergeseran akan rentan terjadi kecelakaan. Nyatanya, insiden ini bukan hanya diakibatkan oleh human error saja, tetapi berkelindannya faktor pendukung operasional yang diabaikan oleh pemerintah. Bukankah LRT merupakan moda transportasi baru yang sudah teruji kelayakannya? Semestinya pengetesan LRT ini dilakukan kalkulasi matang disertai dengan peningkatan keterampilan SDM yang memadai. Begitu pula
keselamatan dan kenyamanan rakyat harus menjadi prioritas. Jangan sampai karena adanya kelalaian dan minimnya persiapan, justru semakin menambah semrawutnya persoalan. Alih-alih memberikan kenyamanan dan menyolusi kemacetan, yang ada masyarakat malah ketakutan untuk menumpangi LRT. Jika benar penguasa saat ini berniat untuk memudahkan aktivitas masyarakat, serta memberikan kenyamanan dalam menggunakan moda transportasi, bukankah seharusnya penguasa mempertimbangkan akurasi terkait urgensitas proyek ini? Apa jadinya jika pembangunan infrastruktur yang mentereng justru malah membuat negara babak belur karena utang yang semakin menggunung? Karena pada faktanya, setiap proyek infrastruktur pasti dialiri dari dua sumber anggaran, entah itu modal negara atau pinjaman dari kantong para elit kapitalis. Sedangkan kepedulian penguasa pada rakyat hanyalah retorika belaka. Dalam Islam, infrastruktur diartikan sebagai fasilitas umum yang menjadi hajat hidup semua masyarakat. Dalam mengatur pembangunan infrastruktur yang berupa fisik seperti jalan tol, jembatan, bendungan, stadion, dan sebagainya, Islam sangat memperhitungkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, sehingga pembangunannya akan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, tidak tergesa-gesa atau terkesan dipaksakan. Lantas, dari manakah sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam negara Islam? Apakah ketiadaan infrastruktur ini menimbulkan madarat bagi umat atau tidak? Jika mendatangkan kerusakan, maka diperlukan pengkajian apakah kas negara mencukupi atau tidak. Jika kas negara kosong, sedangkan infrastruktur ini merupakan kebutuhan umat, maka pembangunan proyek infrastruktur ini akan dibebankan kepada kaum muslimin. Al-Alamah Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah menjabarkan 3 strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur khilafah adalah sebagai berikut. Pertama, tidak melakukan pinjaman kepada pihak asing, termasuk Badan Keuangan Internasional. Kedua, memproteksi berbagai sektor kepemilikan umum. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hak untuk memproteksi kecuali milik Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, memungut iuran pajak dari umat. Metode ini hanya dilakukan ketika kas negara benar-benar kosong dan dipergunakan untuk sarana dan prasarana pokok. Pungutan ini hanya diambil dari kaum muslimin laki-laki yang mampu saja. Demikianlah khilafah Islam akan merealisasikan pembangunan infrastrukturnya dengan kalkulasi yang matang dan penuh persiapan, sehingga infrastruktur yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur ala Islam, maka akan tercipta infrastruktur yang berkualitas dan bisa dinikmati masyarakat secara gratis. Dengan pembiayaan mandiri, tanpa adanya intervensi pihak asing, saatnya menerapkan sistem Islam yang akan mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk kemaslahatan umat, bukan untuk tujuan komersil seperti dalam sistem kapitalis hari ini. Wallahu a'lam bishawab.